Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mirna dari Fakultas Ekonomi Pembangunan Muhammadiyah. Alhamdulillah wa syukurillah saya ucapkan karena masih diberi kesehatan untuk mengerjakan tugas mata kuliah manajemen agribisnis. Nah, untuk hari ini saya akan membawakan materi mengenai pengembangan industri agribisnis. Yang pertama saya akan bahas yakni apa sih itu industri agribisnis? Industri agribisnis adalah suatu bisnis atau usaha yang bergerak di bidang pertanian atau di bidang lainnya yang masih berkaitan dengan agribisnis atau pangan. Adapun tujuan daripada agribisnis yakni bagaimana mendukung sektor pertanian dari sektor hulu ke sektor hilir yang dapat diartikan sebagai pandangan pokok yang mengacu pada rantai pangan atau biasa juga disebut dengan food supply chain, di mana agribisnis dipandang dalam upaya penyedia pangan atau dalam penyediaan pangan. Nah, kita lanjut mengenai bagaimana sih cara memulai usaha agribisnis ini sendiri. Yang pertama yang harus kita perhatikan yakni pelajari dulu bidang agribisnisnya. Seperti apa sih usaha yang cocok untuk kita, apa sih yang harus kita usaha, apa sih yang kita sukai, seperti itu. Di bidang agribisnis ini kan banyak sektornya, kan ada dari pertanian, dari perikanan. Nah, dari sektor pertanian ini kita bisa usaha bunga hias, ada ikan. Kalau kita tidak bisa menjual ikannya, bagaimana kita memproduksi telur ikan supaya kita bisa memulai usaha telur ikan misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu kita deskripsikan usaha yang detail. Apa sih tujuan utama kita membuat usaha itu? Bagaimana sih visi misi kita dalam usaha kita nanti? Nah, seperti itu. Kemudian apa sih analisa pasar? Apa sih analisa pasar dan mengenal para pesaing? Bagaimana menyusun strategi di dunia pasar supaya kita dapat meningkatkan usaha agribisnis yang kita bangun. Kemudian ada fokus usaha dan jasa perencanaan. Jadi di situ ada fokus usaha. Jadi kita mengambil fokus usaha yang mana ini, mau di pertanian kah, atau mau di perikanan kah, atau mau di peternakan kah. Kemudian kita menyusun jasa perencanaannya, bagaimana kita akan menyusun perencanaan ke depan usaha kita berjalannya seperti apa. Kemudian ada strategi tepat sasaran. Jadi pada saat kita memasarkan produk atau menggunakan agribisnis, kita harus memiliki strategi yang tepat sasaran. Jangan sampai kita menjual ikan larinya ke tempat penjual buah, jadi kan tidak nyambung. Jadi harus tepat sasaran pada saat kita memasarkan produk kita, di mana kita bisa mengambil keuntungan yang lebih besar dan orang yang membeli pun merasakan kepuasan atas produk yang kita pasarkan. Kemudian ada memaksimalkan teknologi yang ada. Nah, ini penting untuk kita ketahui bahwasanya dalam pemasaran bukan hanya kita ke pasar, tapi sekarang karena dunianya semakin modern, teknologinya semakin maju, maka kita bisa menggunakan yang namanya
HP di mana di situ ada sosial media yang marak digunakan, itu sosial media Instagram yang bisa kita gunakan sebagai pasar digital. Atau bisa juga membuka website jika memang sangat-sangat dibutuhkan untuk pemasaran global atau lebih luas. Kemudian ada kualitas dan kuantitas. Jadi pada saat kita memasarkan produk atau kita memulai usaha, yang harus kita perhatikan produk kita dulu, bagaimana kualitasnya, apakah layak dikonsumsi, ataukah bagaimana cara penanganan pangannya, atau usahanya bagaimana bisa bertahan lama, tapi dalam kurun sehat ya, tidak dalam kecurangan dalam berbisnis. Kemudian yang terakhir itu pencatatan keuangan terperinci. Jadi sangat-sangat dibutuhkan mengenai pencatatan keuangan, pengeluaran, pemasukan pada saat kita melakukan usaha, supaya pada saat kita mengeluarkan dana atau dana yang masuk itu secara teratur bisa kita hitung atau kita bisa ketahui jika mengalami keuntungan atau jika mengalami kerugian. Kita akan lanjutkan kepada masalah. Jadi masalah utama dalam pengembangan industri agribisnis itu sendiri ada beberapa ya. Nah, yang pertama itu pola produksi yang terpencar. Di sini pola produksi terpencar itu sendiri yakni kesulitan pedagang dalam pengangkutan atau penyimpanan apa yang akan dia usahakan. Kemudian ada sarana prasarana yang kurang memadai pada sektor usaha agribisnis ini. Yang pertama itu sarana prasarana kurang memadainya itu mungkin dari faktor mungkin pengetahuannya yang kurang atau pendidikan. Kemudian yang seperti di atas tadi mungkin dunia pasarnya yang kurang dia ketahui karena kurang teliti dalam mengelola awal dia akan melakukan usaha agribisnis. Kemudian ada transportasi biaya yang tinggi, di mana biasanya transportasi biaya tinggi itu misalnya dari desa ke kota biasanya itu mengalami biaya transportasi tinggi, seperti biasanya pakai transportasinya mobil mengangkut produk atau hasil pertaniannya ke kota, otomatis biayanya lebih tinggi karena misalnya di tempat itu tidak ada pengepul atau yang menadah produk, otomatis masyarakat yang hasil panennya di desa akan diangkut ke kota karena orang akan membelinya di kota karena di daerah tersebut tidak terdapat ini, sehingga jika biaya transportnya tinggi, otomatis keuntungan yang didapat oleh para pengusaha ini otomatis kan sedikit. Seperti itu. Beda lagi dengan jika para usaha agribisnis ini memiliki kendaraan pribadi, otomatis itu lebih meringankan mereka. Kemudian pemusatan agroindustrinya adanya di kota besar seperti yang kita bahas tadi. Jika di daerah-daerah tersebut penghasil pertaniannya tidak ada pengepulnya, otomatis akan diangkut ke kota dan itu memakan biaya yang tinggi di transportasi. Sekian materi yang saya bawakan untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman dan kerabat yang sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan bosan-bosan menonton video dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.